Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Baiklah, kembali lagi bersama kami dalam acara UJ Ustadz dan Jamaah. Masih tetap semangat Bu ya? Iya, baik. Di segmen kedua ini langsung aja baik ya. Kita buka pertanyaan untuk ibu-ibu BKMT yang hadir pada hari ini. Silakan, yang pertama Ibu. dari Majelis Taklim Simpang 3 Sipin. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Alhamdulillah. Sebutkan nama, alamat, dekat rumah siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wirda Ibu Wirda dari Baitul Faizin Simpang 3 Sipin Jambi. Iya, subhanallah. Silakan Ibu. Yang saya tanyakan di sini Pak Ustadz, Iya. sesuai dengan tema Pak Ustadz tadi, kebersamaan. Iya. Kami dari Majelis Taklim sering mengadakan kebersamaan itu, misalnya mengadakan yasinan setiap minggu, Ya. dengan untuk menjalin silaturahim kami Alhamdulillah. bersama-sama. Dan yang saya tanyakan di sini, kenapa sebagian dari masyarakat ini, ada segelintiran masyarakat yang kiri kanan itu kayaknya kurang senang Pak Ustadz kalau kita membaca yasin di masjid. Iya. Nah ini katanya bid'ah. Ini saya mohon penjelasan Pak Ustadz, apa yang dikatakan bid'ah ini di dalam membaca yasin ini. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selanjutnya dari Nurul Jannah. Silakan Ibu, silakan. dari Nurul Jannah. Iya. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyonya Farida Jamil. Ibu. Farida Kami dari Jamil. pengajian Ibu Nurul Farida Jannah, Jamil. Majelis Ya, Taklim silakan, Nurul Ibu. Jannah, Mm-mm. RT 3 Dan sekitarnya. dan sekitarnya, Kelurahan Rawasari. Iya. Iya. Adapun yang akan saya tanyakan Pak kepada Iya, Pak Ibu. Ustaz, Mm-mm. bahwa bagaimana pahalanya kalau kita sembahyang berjemaah di rumah dan bersembahyang berjemaah di masjid. Jadi bagaimana pahalanya Pak? Iya. Iya. Ya, demikian kira-kira pertanyaan saya dan saya Perbandingannya lah Ibu ya. Iya. Berapa Sama-sama kilo jemaah. di rumah, berapa kilo di masjid gitu ya. Macam Abud aneh kilo. ya, demikian Pak ya. Iya, Iya, terima kasih. Iya, itu dari Iya. Nyonya Faridah ya. Ibu Selanjutnya Faridah. dari Kunangan. Dari Kunangan, silakan Ibu. Jauh kok. Jauh. Jangan eloknya Cikori. sana tuh ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarmada dari Desa Kunangan, BKMT Baitur Rahman, RT 2. Saya mau tanya nih luar tema ya Pak Ustadz. Silakan Iya Ibu. boleh. Asal jangan luar uangan we hujan. Jauh. Nggak, soalnya ada yang bilang, nah kalau kita nih seorang janda cerai hidup, katanya di akhirat kita katung-katung dewean. Alamak. Apakah benar? Oh, Nah. siapa yang ngatur tuh Bu? Berarti lah pernah Ada nyubo yang- dia ya. Sudah itu. Lah pernah Mungkin nyubo. sudah ada pengalaman. Lah pengalaman. Yang kedua Pak Ustadz, Iya Ibu. macam mana yang gadis belum pernah Nikah. nikah, nggak tahu dia meninggal. Oh, itu tergantung juga pedak Itu gitu ya. Mana itu yang saya tanyakan Iya, hari iya, ini. iya. Boleh tuh. Cukup sekian, Iya, Bu. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tergantung. Tiga pertanyaan. Iya. Kalau untuk cowok juga ya, Bu ya, jangan cewek Tergantung. baik, tergantung. Silakan Bapak 3 pertanyaan. Iya, baik. Nanti ada lagi pertanyaan lain insyaallah. Ibu Wirda dari Baitul Faizin. Ustaz, Majelis Taklim alhamdulillah selalu dalam kebersamaan. Memang begitulah namanya Majelis Taklim.
Ya, pokoknya namanya majelis taklim itu insya Allah selalu bersama. Memang yang penting itu bukan kebersamaan dalam sebuah perkumpulan saja, tapi persamaan yang selalu digoyah, yang selalu disatukan dalam hati dan silaturahim. Karena tujuan kebersamaan kita adalah berada dalam silaturahim, berada dalam tali kasih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustadz banyak kegiatan. Selain pengajian, kadang kami ya sekedar untuk kumpul adalah arisan ya. Kadang-kadang kita datang ke rumah-rumah, ada juga kadang kita laksanakan yasinan baik di rumah ataupun di masjid. Nah Pak Ustadz, ada pula lagi sekelompok ya orang, segelintir atau ada 2, 3, 4 orang lah di kampung tuh yang mengatakan yasinan itu bid'ah. Apa macam mana tuh Pak Ustadz? Apa benda bid'ah tuh? Apa bid'ah tuh sejenis apa begitu? Ibu yang dirahmati Allah, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, saya katakan yasin itu tidak bid'ah. Yasin itu Al-Quran. Baca yasin siapa bilang itu dilarang? Tidak ada satu orang pun atau satu ulama pun melarang kita untuk baca Al-Quran. Ya, maka baca Al-Quran itu pahala. Jangankan baca ibu, dengar aja udah dapat pahala, apalagi membaca. Alhamdulillah. Cuman memang ada kebiasaan, subhanallah, yang dulu juga diajarkan oleh Rasul. Bahkan Rasul juga memberikan pembelajaran kepada para sahabat. Ya, Abdullah bin Mas'ud mengajarkan pada orang lain. Kemudian Abdullah bin Mas'ud juga belajar dengan para sahabat. Sehingga belajar semua dengan Al-Quran, membaca Al-Quran bersama. Nah itu. Nah, sesungguhnya pemirsa yang dirahmati Allah, orang yang anggap bid'ah itu adalah mungkin yasinan. Menurut mereka dulu tidak pernah dilakukan Rasul keliling ke masjid-masjid, keliling ke rumah-rumah. Karena memang dulu itu Rasulullah sibuk dengan perjuangan untuk mempertahankan Islam. Ya, tidak sempat pula nak ngumpul-ngumpul. Biasanya pasti mereka akan, kalaupun ngumpul biar taklim biasa. Ya, karena kenapa? Mungkin barangkali ada kegiatan lain yang harus dilakukan lebih sempurna. Nah begitu. Kalau hari ini kita alhamdulillah, ya, ketika wafatnya Rasul, Hujjatul Wada, haji terakhir Rasulullah SAW, Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Kita semuanya, agama kita sudah sempurna, Allah sudah meridai agama kita, subhanallah. Maka dari itu mungkin untuk mempersatukan kita supaya kita tidak jarang-jarang adalah perkumpulan-perkumpulan yang kita lakukan, dan di dalamnya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Sama loh ngato apa Maulid Nabi itu bid'ah, karena Nabi tidak pernah merayakan hari kelahirannya. Karena memang Nabi tidak ingin dilaksanakan perayaan, tapi Nabi menghormati hari kelahirannya dengan Senin, dengan berpuasa hari Senin. Bahkan Allah menjaga hari kelahiran Nabi dengan mengirim burung ababil ketika mereka ingin menghancurkan kota Mekah. Subhanallah. Ya, kalau kita lihat Maulid Nabi tidak ada sama sekali keburukan di dalamnya, hanya duduk tausiah, mendengar kebaikan, ada bacaan-bacaan Al-Quran, ada salawat yang dilantunkan. Subhanallah. Ya, kemudian mungkin kalaupun ada makan-makan hanya sekedar sebagai sebuah tali silaturahim. Ya, tali silaturahim. Begitu juga lah dalam yasinan. Jadi ibu yang dirahmati Allah, kalau para ulama khususnya seperti Imam Al-Ghazali dan para ulama-ulama yang lain ada menyatakan bahwa memang bid'ah itu ada dalam hukum Islam, tetapi al-bid'ah ya fil Islam qala ba'dul ulama yakni bid'atain. Bid'ah itu minimal ada dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Ada bid'ah yang mungkin masih dalam koridor kebaikan, dan ada bid'ah yang memang dalam koridor penghancur akidah. Ya, bagaimana mungkin kita nak samakan pakaian kita dengan pakaian Nabi Muhammad? Kalau kita pengen ikut Nabi. Karena kalau kita pakai pakaian batik, Nabi Muhammad tidak pernah pakai batik, berarti bid'ah ini batik. Apakah berdosa? Tidak mungkin, kan begitu. Maka itu boleh saja. Dulu Nabi Muhammad nggak pernah pakai motor, bu. Kita hari ini pakai motor. Apakah motor yang kita pakai itu bid'ah karena Nabi tidak pernah melakukannya? Enggak. Itu adalah sesuatu yang baik. Begitu juga dengan yasinan. Kalau dulu mungkin tidak dilakukan, hari ini dilakukan, tidak lain dan tidak bukan kumpul. Daripada kumpul yang tidak baik, lebih baik kumpul dalam kebaikan sambil membaca Al-Qur'an. Subhanallah, kalau dipimpin oleh orang yang bacaan Al-Qur'annya fasih, baca Al-Qur'annya baik, yang lain mengikut, sehingga semuanya menjadi indah. Yang tidak hafal menjadi hafal, yang tidak mengerti jadi mengerti. Alhamdulillah. Jadi kita berkategori hasanah fil bid'ah, karena memang dalam perkataan ulama, memang seorang ulama ya, al-haya yabda'u da'iman bil bid'ah fal bid'atu ya yuhkamu bihukmin. Memang yang namanya sesuatu itu lahir dengan bid'ah, selalu datang hal yang baru, selalu datang hal yang baru. Maka kita harus menyelesaikan yang baru tersebut dengan hukum syariat yang benar, insya Allah. Jadi ibu tidak ada masalah, walaupun memang ada yang mengatakan bid'ah, namun juga pendapat. Ya, apakah kita mau menyatukan pendapat? Tidak mungkin. Maka mereka mempunyai dalil masing-masing yang berbeda tapi tetap sama, insya Allah. Begitu Ibu Wirda ya. Kemudian yang berikutnya Ibu Farida Jamil dari Miftahul Jannah ya, Rawasari. Ustadz, kalau sholat di masjid jamaah, di rumah pun kadang jamaah juga. Nah sekarang Ustadz, jumlah pahalanya
Kira-kira mana berat? Kilonya. Itu kata aku, lihat. Mana berat Pak Ustadz kira-kira? Sholat jamaah di masjid dengan sholat jamaah di rumah. Jawabannya pasti di masjid. Karena kenapa? Di masjid itu kita berjalan. Dari rumah ke masjid itu Ibu, jumlah perjalanan kita dihitung pahala. Berapa banyak perjalanan kita sampai ke masjid sana, sebegitulah kita dapatkan pahala. Alhamdulillah. Lah Ustadz di rumah bagaimana? Kan di rumah cuma jamaah doang. Maka jamaah di rumah dengan jamaah di masjid mungkin pahalanya sama-sama 27 tanda kutip, tetapi bedanya adalah masjid rumahnya Allah, masjid tempat yang baik, kita datang ke sana dengan berjalan kaki, usaha kita berjalan itu pun dihitung pahala. Dihitung pahala. Alhamdulillah. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sholat jamaah dimanapun pahalanya insya Allah kita dapatkan jamaah. Tetapi beda pahalanya adalah karena kita melakukan jamaah itu di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau bahasa saya Ibu motong kuku kalau di hari Selasa ya bagus juga, sunnah juga motong kuku di hari Selasa, tapi yang paling baik adalah motong kuku di hari Jumat karena pahalanya jadi lipat ganda. Sama dengan baca Al-Quran, di setiap hari baca Al-Quran itu baik, tapi yang paling baik dan bisa dilipat gandakan adalah baca Quran di bulan Ramadan. Nah begitu, bukan berarti di bulan lain tidak dikasih pahala, tidak dikasih, cuman karena Ramadan bulan mulia menjadi lebih sempurna. Macam itu juga dengan sholat kita, sembahyang di rumah dengan sembahyang di masjid, jamaah dua-duanya dapat pahala. Tapi sembahyang di masjid pasti mendapatkan pahala lebih dari Allah SWT, karena pertama memantapkan jamaah dengan sempurna di masjid, kemudian juga hadir dalam silaturahim di masjid, kemudian juga rumah Allah yang kita jadikan tempat untuk beribadah. Oh, belambun pahala yang Allah turunkan, belambun pula yang kita dapatkan insya Allah. Sementara kalau di rumah cuma jamaahnya baik, sama suami, sama anak-anak, pahalanya pasti jauh lebih tinggi berada di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Ibu Sarmada dari Desa Kunangan, Ustadz ada yang bilang jando, cerai hidup, kaget di akhirat terkatung-katung. Kesian. Tidak Bu. Kullu ya'malu ala syakilati. Setiap kita itu akan berhadap dengan Allah SWT nanti tergantung dengan amal perbuatan kita. Ya, tergantung dengan amal perbuatan kita. Artinya tidak berarti kemudian suami kita cerai dengan suami kita, kemudian nanti akan mengakibatkan kita terputus amal, tidak sama sekali. Yang penting kita tetap baik. Kalaupun terjadi perceraian karena mungkin ada ketidaksetujuan. Karena dalam Islam cerai itu dihalalkan tapi dibenci oleh Allah. Saya ulangi lagi, cerai itu dihalalkan tapi dibenci oleh Allah. Makanya jangan cerai kalau bisa. Kalau memang tidak bisa lagi bersatu daripada sakit, Al-Quran kan mengatakan sebagaimana firman Allah, imsakun bima'rufin au tasrihun bihsan. Peganglah baik-baik kalau bersuami istri itu ya, atau pisahlah dengan cara baik. Karena namanya talak cuma dikasih toleransi 2 kali Ibu. Yang pertama masih boleh kembali, yang kedua masih boleh kembali, ketiga mikir-mikir. Kalau mau kembali syaratnya si istri harus kawin dulu dengan orang lain baru bisa balik dengan dia. Itu namanya yang paling besar. Makanya pikirkan, mau lanjutkan dengan baik, mau pisahkan dengan baik. Jadi Ibu, tidak ada satu dalil pun yang menyatakan bahwa seorang istri dan suami, apalagi istri ini, ketika bercerai hidup dengan suaminya maka dia hidupnya di akhirat nanti terkatung-katung. Oh tidak. Karena hidup orang di akhirat nanti tergantung pada amal kebaikannya. Siapapun yang mampu dan mau bertobat, pasti Allah akan hapuskan dosanya ketika mereka mau menghapuskan diri dari dosa terhadap apa yang dia miliki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Ibu ya. Jadi jangan sama dengan gadis Ustaz dak kawin-kawin kakek mati macam mana Pak Ustaz? Ya, sama Ibu. Karena jodoh itu kan di tangan Tuhan. Mereka sudah berusaha, mungkin yang namanya juga jodoh kita tidak bisa pastikan Ibu. Ya, kita tidak bisa pastikan. Mungkin ada orang yang senang dengan dia pula tidak senang dengan, masalahnya. Yang jelas kita tetap tawakal kepada Allah. Yang dilarang oleh Allah adalah tidak ada niat di dalam dirinya untuk menikah. Berarti dia bukan umatnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad bersabda, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, sesiapa yang tidak melaksanakan sunnahku bukan bagian umatku. Tapi Ustadz, ada beberapa ulama besar, ya, memang ada ulama besar yang sampai meninggal mereka tidak menikah. Di antaranya Rabi'atul Adawiyah. Ibu ya, seorang ahli sufi yang begitu mantap. Karena beliau merasa kadung cinta kepada Allah sehingga cinta dunianya jadi lupa. Sehingga dia mahabbatullah. Ya, subhanallah. Kemudian juga ada seorang ulama besar seperti Imam An-Nawawi, meninggal dia tidak menikah. Kenapa? Karena mungkin kesibukannya dalam berdakwah sehingga asyik, lupa dengan nikahnya, dan Allah mendahulukan dia untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau andai kata standarnya harus nikah dulu, mati baru masuk surga,
orang itu tidak mungkin masuk surga. Maka bukan standar nikahnya, tetapi bagaimana dia mampu menjalankan perintah Allah dengan maksimal karena ikhlas. Insya Allah. Jadi ibu jangan takut. Dah katung-katung dah. Nah, yang penting kita ikhlas ibadah. Kalau rasa-rasa kita punya dosa, cepat istighfar, ya Allah. Mungkin aku salah dengan suamiku selama ini waktu cerai, tapi tidak bisa disatukan lagi, ya Allah. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kebaikan bagiku, kesempurnaan bagiku. Aku punya keturunan, ya Allah. Mudah-mudahan keturunanku tidak mengikuti keburukan yang ada pada diriku. Doa dan memohon ampun kepadanya, insya Allah. Jangan khawatir Bu, dari kata-kata paling anyun ya. Ya, baik kita rehat dulu sejenak. Boleh, Ibu-ibu BKMT dan Ustadz dan pemirsa di rumah. Selepas pariwara berikut ini kami akan segera kembali tetap di UJ Ustadz dan Jamaah. Ya Taibah, ya Taibah, ya Dawal Ahyana, ishtaqna lik wal hawana dana, wal hawana dana.